Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ayah bunda hari ini? Masih ingat 2 tahun yang lalu. Ya, saya ketemu terakhir sama bunda ya, sama ayah bunda yang kelas 4. Ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, terakhir kita ada kajian parenting. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali setelah sekian lama tidak berjumpa karena jarak yang memisahkan ditambah dengan pandemi ya, semoga segera berakhir dan tidak kembali lagi. Ya. Tentunya kita berharap anak-anak kita tanpa halangan, ya tanpa rintangan, fokus menghafal Al-Quran di lembaga ini sampai kalau bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya sebelum SMP. Ya, tapi Allah berkehendak lain dan ini juga merupakan ujian untuk kita semua. Ujian untuk ayah bunda, ujian untuk ustadz ustazah, ujian termasuk ujian juga untuk kita semua ya. Bagaimana saya juga memikirkan metode apa yang tepat untuk masa pandemi ini untuk menghafal Al-Quran. Kenyataannya jauh dari yang kita harapkan. Anak-anak kita menghafal mungkin karena terlalu lama tidak ketemu guru, akhirnya ogah-ogahan ya bunda ya. Males-malesan, jenuh, capek, bosan. Terus kalau disuruh sama bunda beda dengan disuruh sama Ustadz Rofi. Kalau disuruh Ustadz Rofi ya muraja langsung. Disuruh bunda ya muraja bentar mah. Nanti mah main dulu, ketiduran, selesai. Itu ya bun ya yang terjadi di rumah. Dan ini bukan terjadi sama bunda saja, sama ayah saja. Terjadi hampir di seluruh sekolah-sekolah Islam yang menerapkan tahfizul Quran. Curhatannya sama. Sekarang apakah ini selesai gitu aja, nggak cari solusinya? Iya. Terkadang memang kesalahan itu ada di cara kita berkomunikasi dengan anak. Makanya saya mengangkat tema menjadi orang tua yang berperan. Berperan, bukan baperan. Nah, bunda ini banyak berperan sama anak ya bun ya. Daripada ayah. Tapi baperan bunda. Ayah tidak baperan. Tapi kurang berperan. Nah, jadi gimana solusinya? Ya, coba kita bahas di sini. Mudah-mudahan kita satu frekuensi dengan suami kita, dengan istri kita di rumah. Ya, bagaimana supaya tujuan mulia ini dapat tercapai? Bun, ketika melahirkan anak rela mati untuk anak? Ketika mengeluarkan mereka yang dipikiran apa ya Allah kalau disuruh milih salah satu mending saya aja yang dipanggil. Semua kita rela. Ya bun ya. Kita sebagai ayah juga rela dalam kondisi capek, ngantuk, pulang kantor, anaknya oe-oe, ya masih bayi. Ingat ya ayah, waktu anak kita masih bayi, dengan kondisi capek kita rela menggendong, menimang mereka. Kenapa hanya berlaku saat itu saja? Kenapa sekarang tidak? Kenapa bunda sekarang kalau dulu rela mengorbankan nyawa, sekarang tidak rela mengorbankan waktu? Kalau dulu bunda rela mati demi anak, sekarang tidak rela ninggalin TikTok demi tahfiz anak. Ayo, saya sentil-sentil nih satu-satu. Mudah-mudahan kesentil ya bun ya. Karena memang kecenderungan kita terhadap sosmed itu jauh lebih besar daripada perhatian kita kepada anak. Hati-hati, kita bermalas-malasan kepada anak hari ini, kita merasa capek, nanti di masa yang akan datang jauh lebih capek nyuruh mereka sholat. Sekarang kita susah nih nyuruh mereka sholat, nanti di masa yang akan datang mereka sudah dewasa, jauh lebih capek berkali-kali lipat nyuruh mereka sholat. Maka yuk kita capek-capeknya sekarang, supaya nanti udah gede, mereka sudah terbiasa menjadi sifat, bahwa saya tidak akan pernah bisa meninggalkan sholat. Itu contoh satu. Ayah bunda yang melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dari pembahasan ini, ya,
bagaimana kita berperan terhadap anak-anak kita ya. Waktu saya di sini berapa menit? 1 jam. 1 jam nggak cukup, Bun. Tadi injury time ya, lama banget ngelewat waktunya ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan persingkat. Ya, next Ustaz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bun, jangan salah. Anak kita bukan ayam potong. Membesarkan ayam potong gampang, kasih makan, kasih minum, besar dipotong, wassalam. Nggak ada beban ya. Betul. Apa anak kita ayam potong? Kenyataannya kita memperlakukan mereka seperti ayam potong. Kasih makan, kasih minum, kasih jajan, yang penting diam, nggak ganggu saya update status, selesai. Tersinggung lagi? Silakan. Iya, memang kebanyakan orang tua sekarang saat ini seperti itu. Lebih tidak mau ketinggalan update status daripada ketinggalan waktu yang berlalu. Bun, pernah nggak ngerasa, ini bunda yang punya anak remaja, pernah nggak ngerasa, tiba-tiba si dede udah gede lagi. Padahal di balik itu ada kata terlambat. Sekarang dia curhatnya udah bukan ke bunda. Sekarang dia curhatnya ke teman yang mungkin benar, mungkin salah. Bayangkan, kalau nggak curhat ke bunda berarti ke orang lain. Siapa? Ya nggak tahu. Bisa temennya, bisa omnya, bisa orang jahat, bisa penculik, bisa laki-laki hidung belang, bisa penjual perempuan, trafficking. Siapapun ya bunda. Karena bunda tidak menjadi tempat curhat mereka, akhirnya mereka tertutup. Dibutuhkan peran orang tua. Lanjut Ustaz. Dan ini akan menjadi tanggung jawab kita. Tapi sayangnya, betapa kita disiapkan untuk menjadi ahli. Ini banyak bunda yang udah sarjana. Ada sarjana pendidikan, ada sarjana ilmu pengetahuan, ada sarjana militer dan sebagainya. Kita disiapkan untuk jadi ahli apapun. Namun tidak untuk menjadi orang tua. Ya, pendidikan agama ada UIN Purwokerto misalnya, ya kan? Kemudian ada sekolah militer misalnya, akademi militer di kepolisian misalnya. Tapi tidak pernah ada akademi orang tua. Ada nggak universitas jurusan orang tua? Tidak ada. Yang ada dibahas itu kebanyakan di jurusan psikologi ya. Tapi untuk khusus nih, menyiapkan orang tua yang betul-betul siap, ada nggak universitasnya? Tidak ada. Sehingga bunda jadi orang tua itu, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba, iya saya udah jadi orang tua. Siap belum? Bagi bunda yang guru, datang ke sekolah, siap nggak materinya? Siap, karena pernah dibahas waktu kuliah. Sekarang anak lahir, udah jadi orang tua, sudah siap belum? Kenyataannya belum. Banyak yang kita lewatkan. Ini kata Eli Risman. Ya, tidak ada yang mengkhususkan sekolah jadi orang tua sehingga tidak punya kesabaran dan daya tahan untuk menjadi orang tua. Kurang apa, Bun? Kesabaran. Yang kedua kurang daya tahan. Akhirnya baper. Kebawa perasaan. Nah, maka ayah bunda di sini bukan saya mau menggurui ya, bukan. Bukan saya mau mengajarkan, tentunya ayah bunda di sini lebih senior jauh daripada saya. Anak saya baru menjelang 2 ya. Baru menjelang 2 dan masih kecil. Tapi di sini saya mau share bagaimana sih cara kita mendekati anak-anak untuk tahfizul Quran. Mudah-mudahan bisa terpakai di rumah. Yuk kita perbaiki satu sisi dulu. Lanjut Ustaz. Ya. Kita lanjutkan satu sisi. 5 prinsip orang tua menurut Islam, lanjut. Silahkan dibaca. Anak-anak lahir dalam keadaan suci, orang tua adalah teladan. Ya, krisis keteladanan. Banyak orang tua yang jadi calo.
Ya, nah masjid. Ke masjid. Bapak kok enggak? Ya bapak mah udah gede, udah kamu ke masjid. Betul. Banyak orang tua yang gitu ya. Krisis keteladanan. Enggak usah disuruh. Asal ayahnya mau ke masjid, mereka akan ngikutin dari belakang. Asal ayahnya mau ke masjid, bunda nyuruhnya gampang. Kamu anak laki-laki, sholatnya di masjid. Oh, berarti ayah perempuan, bun. Kenapa gitu sholatnya di rumah terus? Kan anak udah pinter. Zaman sekarang ya Pak ya, udah pinter. Nah, sholat nomor 1. Salah bun, nomor 1 syahadat. Sholat nomor 2. Udah pinter ngejawab. Ya. Yang ketiga, mendidik dengan kasih sayang dan kebaikan. Apa yang kita tanam sekarang itu yang akan kita tuai nanti. Bayangkan ketika bunda sudah keriput, sudah jompo, sudah lumpuh, sudah tidak kuat berjalan dengan normal, diasuh oleh anak kita tanpa kasih sayang dan kebaikan. Bunda mah ngerepotin aja, pipis di mana aja. Udah, ke panti jompo aja sana. Itu yang akan terjadi karena kita membimbing dulu tanpa kasih sayang. Kemudian menerapkan batasan pada anak. Kemudian beri tanggung jawab kecil untuk membantunya bersikap dewasa. Jangan hal-hal kecil mau bunda turun tangan juga, jangan. Jangan hal-hal kecil yang sebetulnya mereka bisa tentukan sendiri, ayahnya turun tangan. Sehingga mereka nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan untuk berbuat, berani menentukan. Nantinya apa bun? Krisis BMM, bukan BBM ya. Krisis BMM. Krisis berpikir, memilih, dan menentukan. Itu terutama laki-laki, yang dibutuhkan oleh laki-laki apa? Bisa BMM, berpikir, memilih, dan menentukan. Next, Ustaz. Iya. 7 kewajiban, kita sudah memahami sama-sama. Iya, 7 kewajiban. Kemudian kita harus peduli. Tapi jangan berlebihan. Ya, lanjut Ustaz. Apa yang terjadi? Ketika orang tua tidak peduli, menyebabkan anak lemah dalam 3 hal yang tadi. Berpikir, memilih, menentukan. Padahal 3 hal ini penting buat laki-laki, bun. Kebayang kalau ayah nanti ada suatu masalah. Aduh, apa ya? Aduh, nggak bisa, bunda aja deh. Aduh. Kebanyakan aduhnya. Kenapa? Karena tidak tegas. Karena tidak punya memilih, berpikir, memilih, dan menentukan. Ayo. Satu hal yang menjadi penyebabnya. Lanjut Ustaz. Di sini bunda terlalu dominan. Lihat. Anak memakai baju saja bunda yang nentukan. Adek pakai warna hijau ya. Celananya harus matching. Celana ini. Jangan pakai yang itu. Lepas. Itu bajunya kusut. Lepas. Padahal dia mau memilih apa yang tepat dan cocok untuk dia dengan konsekuensi ya sesuai dengan yang dia pakai. Tapi di sini bunda turun tangan. Ini pokoknya bunda udah nyiapin ini, kamu harus pakai ini. Tapi bun mau ya enggak, pokoknya pakai ini. Bun haus lah. Sok itu ada susu di dapur bikin atau bunda bikin ini minum susu. Tapi aku pengennya minuman seger bun, lagi haus ini siang-siang. Enggak, pokoknya susu. Mau kamu nggak tumbuh-tumbuh gara-gara nggak minum susu? Terlalu bunda turun tangan. Padahal mereka selalu ingin memilih, ya. Coba dilatih bun, anak-anaknya memilih, ya. Sehingga nanti dalam tahfizul Quran pun mereka bisa memilih. Kapan waktu murojaah, kapan waktu menambah, kapan waktu bermain. Karena bunda membantu mereka untuk ya memilih dengan sendirinya. Lanjut Ustaz. Iya, lihat video ini. Kisah tentang aku dan anakku dan nanas. Kebaca ya dari belakang. Aku tidak pernah sekolah. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan kecuali mencontohkan. Tuh, aku hanya bisa menunjukkan. Anaknya menirukan.
Anaknya mau es krim tapi nggak kebeli. Lihat, orang tua sederhana, nggak pernah kuliah, dia menunjukkan kepada anaknya. Nah, akhirnya anaknya berpikir, gimana kalau kita jual, Bun? Akhirnya dia diberi kesempatan untuk jualan. Nggak laku. Lihat bagaimana pedagang lain menjual dagangannya. Anak belajar, Bun. Rp5.000 1 bungkus, Rp10.000 3 bungkus. Dia mulai punya ide. Beli sepeda. Suatu hari saat aku tidak ada, aku tahu dia akan baik-baik saja. Ini kisah nyata. Ini yang dimaksud dengan orang tua yang tidak terlalu ikut campur. Menunjukkan, ayo coba lihat gimana cara orang jualan. Akhirnya anak menirukan. Itu, Bun, peran kita di situ. Hadir tapi tidak terlalu masuk. Ya, termasuk dalam tahfizul Quran jangan Bunda menentukan, pokoknya Ustadz saya mau anak saya 6 juz di MI. Adek, kalau nggak sampai 6 juz ibu rugi tahu. Udah bayarnya mahal dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya anak melihat dan memperhatikan, oh ibu saya terlalu intervensi. Biarkan mereka memilih mana yang akan mereka hafal. Biarkan mereka memilih kapan saya murojaah. Ya, lanjut Ustaz. Iya. Sebelum ke pembahasan berikutnya, dalam tahfizul Quran itu ada namanya metode-metode ya tentunya, ya. Ada 2 hormon yang mendukung tahfizul Quran. Masih ingat nggak, Bun, yang kelas 4? Hormon apa? Pernah saya bahas? Endorfin dan serotonin. Bahasa lainnya hormon bahagia. Hormon bahagia ini menjadikan hafalan kuat dan susah dilupakan. Kuat dan cepat. Kuat dan cepat. Cepat menghafal dan kuat. Susah dilupakan. 2 hormon yang mendukungnya. Apa itu? Endorfin dan serotonin. Hanya dihasilkan ketika tertawa, tersenyum, senang, bahagia. Hormon ini akan keluar dengan banyak. Yang menjadikan ingatan kuat. Maka guru tahfizul Quran yang galak tidak cocok ngajar tahfiz. Semua guru tahfizul Quran harus murah senyum. Sekarang Bunda yang jadi gurunya di rumah dengan ancaman, awas kalau nggak ngafalin, awas. Wajar ya, Bun, hafalan nggak masuk, wajar. Karena lawan dari endorfin dan serotonin apa, Bun? Adrenalin. Hormon adrenalin ini bikin hafalan jadi gampang lupa, susah masuk. Susah masuk, gampang lupa. Dihasilkan kapan? Ketika deg-degan, ketika takut, ketika cemberut. Ketika anak disuruh ngafalin dalam kondisi cemberut dan takut, wajar. Kalau Bunda ngeluhnya, Ustadz susah banget tahfiz di rumah Ustadz. Karena tidak dimulai dengan apa? Dengan senyuman. Nah,
Saya mau nanya Ustadz Rofi nih di sini ya. Ustadz Rofi kalau ngajar tahfiz pakai games dulu nggak? Ya, pakai ya kadang-kadang. Harus selalu diawali dengan games. Kalau anak kecil, kalau orang dewasa kan nggak perlu ya. Kalau anak kecil, apa dunia anak bun? Main, teriak, bergerak gitu kan? Bergerak, teriak, bermain gitu kan? Kalau tahfizul Quran anak kita tanpa gerak, suruh duduk diam, duduk siap rapih, yes, hap, duduk, rapih semua, nggak usah bergerak, awas kalau bergerak. Dari situ aja hafalan udah susah masuk, bun. Ini menyalahi kodrat. Bunda sekarang mencerca banci di jalan karena menyalahi kodratnya sebagai laki-laki. Sekarang bunda melakukan pelanggaran itu, memaksa anak menyalahi kodratnya menjadi anak kecil. Parah nggak tuh? Ya, anak bunda tuh anak kecil, anak kelas 4, kelas 2. Halo, ini bukan bapak-bapak. Ini bukan santri Darul Ulum yang udah SMP, bukan. Anak kecil bun, masa iya dipaksa untuk menyalahi kodratnya sebagai anak kecil? Makanya saya selalu bilang, ya, mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Maksudnya biar teriak. Sambil kita juga menanamkan bun? Sugesti. Menghipnotis. Begitu cara anak menghipnotis. Mana pencinta Quran? Tiap hari digituin sama saya. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Takbir. Allahu Akbar. Itu sepele, tapi itu punya pengaruh yang besar. Gerak. Adik-adik, Kak Koko mau ngadain games. Siapa yang mau? Aku udah senang semua. Kita ciptakan games-game apa aja. Oh, ada kursi. Ini di sini ada kursi, ada ruangan luas. Berarti gamesnya kelilingin kursi sambil baca An-Naba sampai Abasa. Kalau Kak Koko bilang stop, siapa yang paling dekat sama kursi itu, dia wajib jawab pertanyaan. Kalau nggak bisa gugur. Gugur kalau nggak bisa. Ayo, kita serius. Nah, itulah cara menghasilkan hormon endorfin, serotonin pada anak, bun. Sepele nggak? Sepele. Karena dunianya gerak. Maka di sini harus tahu apa, bun? Ilmunya. Iya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada kasus kecelakaan artis. Wah, langsung kepikiran. Wah ya, si Anu itu ya. Kecelakaan artis truk. Terjadi beberapa minggu yang lalu ya. 2 atau 3 minggu yang lalu. Si artis suami istri meninggal. Kita nggak ngebahas artisnya. Kita ngebahas anaknya. Anaknya tiba-tiba jadi yatim piatu dalam satu waktu. Bapak ibunya langsung meninggal. Oh, tiba-tiba diberitakan anaknya dapat asuransi, dapat sumbangan, dapat warisan, ya, langsung banyak hartanya. Tenang nggak bun kalau anaknya gitu? Tenang sih, tenang aja. Tapi yang dikubur belum tentu tenang. Anaknya belum bisa apa-apa. Saya mau nanya ke bunda, kalau kondisi itu kita yang menghadapi, sudah siapkah kita meninggalkan anak kita? Udah siap belum? Belum? Atau masih persiapan? Atau sama sekali belum siap-siap? Ayo bun, kita serius mempersiapkan anak kita bun. Supaya nanti kita di dalam kubur itu ada yang ngalir. Bukan air ya, bukan air ke kuburan, bukan. Yang ngalir pahala bun. Anak yang hafal Quran akan menyelamatkan 7 orang anggota keluarganya yang dijamin masuk neraka. Bunda ada yang ngejamin gak masuk surga? Ada orang dalam? Kalau ada orang dalam bisa aja ya. Iya, masalahnya di surga kita gak punya orang dalam. Dan gak ada yang menjamin. Jamin masuk neraka? Iya mungkin. Soalnya menggosip tiap hari misalnya. Soalnya makan bangkai saudara sendiri misalnya. Sekarang tiba-tiba anak kita datang menyelamatkan kita dari neraka, dari siksa azab kubur. Dengan hafalan Qur'annya. Enak gak bun? Kapan?
Sudah? Belum ternyata ya. Ternyata belum siap. Ayo, belajar dari kecelakaan artis ini, ternyata umur tidak menyerang yang lebih tua dulu. Ternyata urutannya bukan yang, oh ini sepuh, oh sok duluan. Oh ini masih muda, masih jauh, oh iya jangan dulu. Siapa yang tahu kalau corona itu ternyata kena kita? Siapa yang tahu? Saya merasakan sekali, ya kata Pak Maskur tadi, saya sempat dikira corona. Saya kena, Bun. Ciri-cirinya ada sama saya. Istri saya hilang perasa, hilang penciuman. Anak saya demam tinggi, yang 2 tahun. Sekeluarga kena. Ketika itu saya berpikir, wah saya belum siap apa-apa. Gimana kalau ini menggerogoti saya dan memanggil saya? Sekarang balikan ke Bunda. Ternyata corona ini acak. Mencabut nyawanya secara acak. Oh kemarin kepala sekolah, oh besok wakilnya. Enggak gitu. Kemarin kepala sekolah, oh besok ternyata petugas kebersihan. Nanti besok lusanya orang tua siswa. Dan sebagainya. Maka ini perlu persiapan yang matang. Cara komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anak. Yuk kita baca cerpennya. Ya, kecil ya. Saya bacakan. Iya, Dedek, jangan loncat-loncat di tempat tidur. Nanti jatuh. Nah, si Dedek tetap loncat-loncat di tempat tidur, Bun. Pernah nggak gitu? Ya, sering. Mamahnya suaranya naik 3 tingkat, 3 oktav. Wah, agak tinggi. Dedek, Mama bilang jangan loncat-loncat di tempat tidur. Nanti kamu jatuh. Dedeknya cengar-cengir tetap loncat-loncat di tempat tidur. Mamahnya, kejadian gitu? Oke, saya lanjutin. Mamahnya ngomong lagi suaranya naik 10 tingkat. Lebih tinggi lagi. Ini udah ngamuk mamahnya ya. Dedek. Kalau udah naik biasanya Dedek. E-nya dipanjangin. Betul, Bun? Iya. Itu udah kesel pisan ya, Bunda udah kesel banget. Dikasih tahu kok nggak mau denger. Awas ya nanti kalau jatuh. Mama nggak mau nolongin. Anak kok bandel banget. Mirip ya, Bun? Mirip siapa? Oke, bro, jatuh. Si Dede nangis. Wah, sakit mah, sakit. Kata mamanya apa? Nah kan, mama bilang juga apa? Udah dikasih tahu nggak boleh loncat-loncat. Salahnya sendiri nggak mau dengerin. Jatuh kan sekarang. Wahalat kamu sama mama. Sakit banget digituin sama mamanya, Bun. Si Dedenya nangis makin kenceng. Sakit mah. Kata mamanya, cuma gini aja kok nggak sakit ini. Sini mama kasih obat luka. Gak mau obat luka, mah pedih, sakit, gak mau. Sini mama kasih, ntar sembuh, ya. Ntar tambah parah loh lukanya. Mau kamu? Diancem. Kemudian sakit sedikit lah, besok juga sembuh. Makanya kalau dikasih tahu orang tua itu didengerin. Kapok kan kamu sekarang? Disyukur-syukurin sama mamanya, syukurin. Itu sakit banget anak digituin, Bun. Kenapa ketawa? Karena pelakunya ada di sini. Ya, hati-hati, Bun. Lanjut Ustaz, kita langsung aja. Ternyata keesokan harinya luka si Dedek belum sembuh. Dia bingung karena kata mamahnya besok juga sembuh lukanya, tapi kok belum? Dibohongin sama mamahnya ya. Terus katanya nggak sakit. Lalu yang sakit itu yang seperti apa? Ya, udahlah dimarahin, diancam, dicap bandel, didoain jelek, dibohongin lagi. Wah lengkap itu mamah jahat. Iya, familiar nggak sih sama gaya komunikasi yang seperti itu? Iya, itu terjadi sama kita nggak? Iya, dapat dari mana, Bun? Iya kan kalau orang tua saya dulu juga gitu. Kolot abi kayak gitu. Gitu ya kata orang Sunda. Orang tua saya dulu gitu. Apa mau diturunkan terus kebiasaan itu? Ayo kita hilangkan sekarang, ya. Kita hilangkan sekarang. Ada berapa pelanggaran komunikasi dari percakapan tadi? Udah ngebohongin.
nyumpahin, ngancem, ya, apalagi itu banyak ya, dicap, mencap, ngomongin, didoain jelek. Waduh, ampun bun. Saya pernah cerita tentang Syekh As-Sudais ya, dulu. Iya, Syekh As-Sudais kecil, tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram, yang jadi imam kalau bunda umroh. Ya, salah satu imamnya namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman kecil nih, As-Sudais kecil, itu mamahnya mau ngadain acara arisan gitulah. Disediain makanan prasmanan. Wah, ada rendang, ada lontong ya. Ceritanya makanan Arab tapi ya. Ada ayam bakar, ayam suwir. Wah, udah siap semua ya, Bun. Bunda suka gitu kan kalau ada arisan apa kan? Tiba-tiba As-Sudais kecil ngambil pasir, Bun. Oh. Ceritanya bumbu ya, dia ambil pasir. Acara sebentar lagi dimulai. Kalau itu anak bunda diapain? Ustaz, saya kayaknya mau smackdownan lah. Nggak kuat saya. Tapi apa yang dilakukan mamahnya As-Sudais? Sama sih, emosi. Tapi teriakannya beda, Bun. Kalau orang Indonesia mungkin dasar anak setan gitu kan. Nanti anaknya ngejawab, saya setan, bunda apa? Ibunya setan. Hati-hati, kalau ngomong gitu nanti bisa dibalik-balikin. Anak sekarang pinter kan, Bud? Iya. Yang dikatakan ibunya Sudais kecil apa? Dasar kamu, semoga jadi imam Masjidil Haram. Waduh, itu dalam kondisi emosi masih bisa ngomong gitu, Pak. Kisah nyata ini, nggak ada di Indosiar. Ya. Iya, ibunya Syekh Sudais kecil gitu. Dasar kamu, semoga jadi imam Masjidil Haram. Allah berkahin kamu. Oh, tapi saya sudah takut soalnya mamahnya teriak. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun kemudian? Beliau jadi salah satu imam Masjidil Haram beneran. Kalau Bapak mungkin yang pernah umroh pernah jadi imam ya Pak ya? Imam masbuk. Jemaah kesekian. Iya, saya juga pernah imam di Masjidil Haram Bu waktu umroh. Tapi imam masbuk ya, udah telat sholatnya. Nah, makanya di sini Bunda hati-hati dengan kata-kata kita. Doa yang jelek akan melahirkan anak-anak yang jelek juga, anak-anak yang buruk. Hati-hati dengan mulut kita. Maka sekarang anaknya bandel nggak Bun? Enggak. Jangan pakai kata bandel. Itu doa. Jadi ganti apa Bun? Tapi Ustadz beneran bandel ya, tapi kumaha. Ini anak beneran bandel bikin saya kesel. Ya diganti Bun istilahnya jadi kreatif. Anak yang kreatif seperti apa Bun? Harusnya manjat pohon, manjat jendela. Betul? Harusnya lari-lari di lapang malah di masjid. Sekarang Bunda, ini gelas aqua harusnya dibuang. Kenapa Bunda jadiin kerajinan? Bandel dong. Ayo. Ini bungkus kopi, kenapa jadi tas? Dasar Bunda bandel. Enggak kreatif kan, Bud? Menempatkan sesuatu ya tidak pada tempatnya bisa jadi kreatif. Anak Bunda yang paling kreatif, Masya Allah. Yang jadi imam di Jakarta dulu lah. Belum di Mekah mau berat gitu ya. Nah, mulai dirubah istilah-istilah kita, Bun. Mulai dirubah. Perubahan kecil dapat menjadikan sesuatu yang besar. Oke? Lanjut Ustaz. Coba lihat video berikut ini. Allah tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Justru mengirim orang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Apa hikmahnya, Bu?
Tidak selamanya anak yang menjengkelkan itu dapat mencelakakan kita. Jangan-jangan dia 10 tahun lagi membanggakan kita. Tergantung bagaimana sikap kita hari ini. Mau ngapain sekarang, Bu? Mau membentuk anak yang baik, pakai cara yang baik, kata-kata yang baik, doa yang baik, semua yang baik-baik. Ngeselin? Iya. Dedek, itu beresin tasnya. Iya, Bu. Tapi nggak berubah-berubah. Mirip banget sama yang barusan. Mirip, Bun? Bedanya nggak ada yang jatuh piano di rumah ya, Bun? Nggak ada ya. Bedanya itu. Hikmahnya sama. Mungkin sekarang tidak terjadi keajaiban itu. Tapi bentar lagi lihat. Beberapa tahun lagi. Ya. Next. What? Kenali cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Ini karena pembahasannya lama. Tadinya saya pikir 2 jam. Parentingnya ternyata hanya 1 jam. Maka kita lewati saja. Ustadz, berapa menit lagi, Ustadz? 20 menit lagi. Oke, saya bacakan saja. Komunikasi yang efektif kepada anak. Percakapan tadi contoh ya. Itu komunikasi yang tidak efektif. Lanjut, Ustadz. Bicara jangan tergesa-gesa, pelan. Apalagi anak kecil. Ya, kadang bunda itu baperan kalau anaknya lagi ngeselin, keluar kata-katanya lancar. Wah, 1 paragraf dalam waktu 5 detik misalnya. Wah, gitu ya. Anaknya gimana mau mencerna, Bun? Iya kan? Apalagi anak SD kelas 4. Gimana mau mencerna kalau cara ngomong kita cepet? Dek, yuk mandi. Nah, pelan. Dek, ayo atuh mandi, udah sore. Kamu itu gimana sih main bola? Main aja kerjaannya, udah sore. Blablabla. Anak mau mencerna yang mana nih? Yang mana dulu? Dia mandinya dulu, main bolanya dulu, apa-apanya dulu. Nah, perbaiki ya. Lanjut, Zat. Itu contohnya. Belajar mengenali diri. Ya. Dan mengenali lawan bicara. Oke. Kalau kita nggak mau dimarahin, jangan marahin. Bunda kalau nggak mau dibentak sama suami, jangan coba ngebentak anak. Ini mah dibentak sama suami. Pelampiasannya anak. Ke anak pertama nggak bentak anak kedua nggak bentak anak ketiga, lanjut begitu terus. Akhirnya semuanya jadi tukang bentak. Nah, mau? Silahkan dicoba. Oke, lanjut. Ingat, setiap individu itu unik. Jangan menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, kata Einstein. Jangan memaksa ikan manjat pohon, Bun. Mentang-mentang nilainya merah, dimarahin. Padahal dia tiap malam tahajud. Atau mentang-mentang nilainya merah, kita bentak-bentak. Padahal bunda nggak tahu setiap jajan yang kita kasih, dia masukin kotak sedekah. Apa kecerdasan itu dari angka? Angka bukan? Bukan. Ayo, dari kasus yang dulu saya ceritakan. Buah kelapa jatuh dari pohonnya. Datang anak pertama, wah kelapa jatuh dari pohon. Ketinggian pohon 5 meter. Kemiringan maka akan menghasilkan rumus Pitagoras dan sebagainya. Bla bla bla. Pinter nggak? Pinter. Cerdas nggak? Cerdas. Ada anak kedua datang. Wah buah kelapa jatuh. Ini kalau saya jual ke pasar lumayan 5.000. Pinter nggak? Pinter. Ada anak ketiga datang. Wah buah kelapa jatuh. Astagfirullah. Siapa yang punya ini harus dikasih ke yang punya karena haram ini. Pinter nggak? Anak keempat. Wah buah kelapa jatuh. Tadi saya lihat ada kakek-kakek yang kehausan. Buka kek nih minum. Pinter nggak? Dan kita hanya menilai anak kita dari yang pertama saja. Kecewa nggak kalau anaknya nilai merah? Jujur. Kecewa. Padahal masih ada kecerdasan yang lain, Bun. Masih ada kecerdasan yang lain. Dan itu nggak akan kita nyangka suatu saat itulah anak kita. Maka jangan menilai dari satu sisi. Apalagi ibu yang anaknya lebih dari satu. Jangan membandingkan ya. Jangan membandingkan anak. Itu lihat kakak kamu pintar. Masa kamu bodoh? Udah ngedoain, ngebandingin. Ada yang gitu? Silahkan tersinggung. Oke. Nah itu bahasa-bahasa nanti yang kita bahas. Lanjut Ustaz. Pahami bahwa kebutuhan dan kemauan berbeda.
Bun, ini banyak sama Bunda ya. Beda Bun antara kemauan sama kebutuhan. Iya, datang ke supermarket, ke Toserba ya, niatnya beli beras, pas pulang dikereseknya banyak. Itu antara kemauan dan kebutuhan bercampur. Betul Bun? Harus bisa membedakan ya. Mah haus, sana minum susu. Nggak mau susu, maunya es aja. Aku pengen yang seger-seger. Mama bilangin minum susu, ntar kuntet kamu kalau nggak minum susu. Itu memaksakan, padahal mereka butuhnya es. Ya, seperti itu. Lanjut. Baca bahasa tubuh. Ketahui bahwa action speaks louder than words. Bahasa tubuh itu lebih kentara, lebih nyata daripada kata-kata. Betul? Nih, saya mau nanya ayah nih. Kalau bundanya cemberut diapain? Kalau bundanya cemberut diapain? Rukyah, Pak. Kalau rukyah nggak mempan, dirupiah. Pasti mempan. Saya dikasih rupiah, Pak. Iya. Itu bahasa tubuh kelihatan. Bapak-bapak paling tahu itu kalau pulang ke rumah lihat mamahnya cemberut, pasti ada sesuatu. Iya, lanjut, Zat. Kemudian dengarkan perasaan. Nah, dengarkan perasaan ini ya, sering terjadi anak pulang ke rumah itu tiba-tiba lempar tas, cemberut. Ya, jangan dimarahin. Dia tuh mau cerita tapi nggak tahu ke siapa. Dia lagi cemberut ada masalah di sekolah makanya ngelempar tas. Kalau bunda datang tiba-tiba, itu tas kenapa ditaruh di situ? Kamu males aja kerjanya. Pulang sekolah tuh rapi-rapi. Itu kenapa sepatu? Bunda baru ngepel itu kinclong. Kenapa kamu injekin? Belum juga cerita udah takut. Kalau dia nggak cerita ke kita, dia akan cerita ke orang. Kalau orang yang tempat dia cerita adalah orang yang salah, dia rusak. Mau rusak? Jadikan bunda sebagai tempat curhat. Kalau bisa. Bagaimana caranya? Lanjut Ustaz, coba lihat. Nah ini filenya di-share aja nanti Ustaz ya, supaya dibaca sama bunda. Wah, anak mama udah pulang nih. Kenapa kok cemberut gitu? Menandai perasaan, berarti cemberut. Ya kan? Kakak capek ya, menjangkau rasa, nanya, peduli. Ya kan? Kemudian gak apa-apa, sambil lempar tas. Oh, kakak lapar ya? Buka komunikasi. Enggak kok, enggak lapar. Oh, anak mama lagi kesel banget ya. Menamakan perasaan. Akhirnya di situ dia mulai mau terbuka. Ketika dia sudah mau cerita, Bun, jangan di stop. Udah dulu ya, mama mau buka Facebook. Ini ada teman mama. Siapa yang gitu? Dengarkan sampai selesai, dengarkan. Kadang nggak penting. Ma, Dede habis mimpi tadi dikejar sama sabun gede. Sabunnya lari-lari ngejar Dede, nggak penting dan nggak lucu. Tapi cara mendengarkan bunda itu yang dia harapkan. Wah, iya gitu. Terus gimana sabunnya? Perlihatkan kepedulian kita kepada mereka. Sehingga ketika udah gede, apapun akan mereka ceritakan ke kita. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus penjualan perempuan, kasus-kasus pelecehan seksual karena anak tidak mau terbuka, tidak mau cerita, tidak mau curhat. Karena apa? Bundanya menakutkan. Bapaknya nggak asik. Bapaknya kolot. Betul? Jangan tersinggung karena memang ini terjadi. Tiba-tiba ketahuannya pas udah kejadian. Bun, aku hamil. Karena uzubillah. Iya kan? Jangan sampai itu terjadi karena kita tidak mau peduli mendengarkan curhatan mereka. Caranya seperti ini, perlihatkan kepedulian. Jangan fokus ke tas yang dijatuhin. Fokus ke wajahnya yang cemberut. Wah, ini ada apa-apa nih sama anak saya. Gitu ya, Bun ya? Yuk kita rubah dengan cara sepele, nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Lanjut, Ustaz. Hindari 12 gaya populer dalam berkomunikasi. 12 gaya populer 2 tahun yang lalu saya bilangnya apa, Bun? Komunikasi parentogenik. Buka di Google, nanti satu-satu apa yang dimaksud komunikasi memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap, melabel, mengancam,
menasehati, membohongi, menghibur, mengkritik. Ya, menghibur ya. Menghibur maksudnya apa, Bun? Menghibur. Ini dihindari, bukan dilakukan, dihindari. Kok menghibur nggak boleh? Kan bagus. Ya, menghibur itu kayak pernah saya bahas ya. Menghibur itu gini, anaknya lagi jatuh dari kursi atau jatuh di jalan. Duh, aduh sakit. Bagaimana cara menghiburnya? Nakal jalannya ya dek ya, nih bunda pukul. Dasar kamu, jalan nggak bagus kamu, bandel jalannya. Udah deh, udah dipukul sama bunda tuh. Itu menghibur bukan, Bun? Menghibur. Tapi efeknya apa? Anak akan cenderung menyalahkan orang lain. Sampai gede dia akan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia lakukan. Boleh menghibur tapi dengan cara yang benar. Ya dek, bunda doain ya mudah-mudahan lukanya cepat sembuh. Ini qadarullah. Mudah-mudahan Allah sayang sama dede biar nggak terburu-buru lagi ya jalannya. Enak nggak kalau gitu menghiburnya? Enak. Dibanding, nih dasar kamu bandel mejanya ini tuh enggak. Nah itu nggak bagus. Baik, itu salah satu. Silahkan cari nanti di Google 12 gaya komunikasi parentogenik namanya. Komunikasi parentogenik. Lanjut Ustaz. Kita mau ke metode tahfiznya sedikit. Iya, tentukan masalah siapa. Kalau dia masalah anak, jangan ikut campur. Ini ada orang tua, anaknya berantem sama temannya. Mana bapaknya itu nggak bisa ngebina anaknya, gimana bapaknya nggak bener itu. Akhirnya bapak sama bapak berantem gara-gara anak. Jangan Pak, jangan. Ya, kalau mereka berantem sesama teman, selesaikan secara gentle. Pak, aku dipukul, kenapa? Dia tadi kedorong sama aku sedikit, sok selesaikan. Kalau mau maafan, maafan. Mau berantem, berantem. Jangan bapaknya ikut-ikutan. Mana si Anu? Mana? Kesini. Bandel, sini, jewer. Dia juga punya bapak. Kalau dia yatim, dosa Pak. Kalau dia yatim lebih kasihan, gitu kan? Maka jangan ikut campur. Siapa yang salah, selesaikan. Ketinggalan buku PR, masalah dia, Bun. Jangan dianterin bukunya ke sekolah. Biar dia belajar. Saya ninggalin buku PR, saya akan gini. Saya lupa bawa tugas, saya akan dihukum, disetrat, disuruh berdiri dan sebagainya. Gitu ya. Lanjut. Mendengarkan secara aktif. Ya, mendengar secara aktif itu beri perhatian, bukan sambil nyuci piring, sok cerita. Bagus. Ya udah sana udah selesai ceritanya. Itu cuma satu arah. Coba perlihatkan kepedulian kita. Oh, masa? Oh, emang temannya gimana? Perlihatkan gitu. Jadi mereka merasa dihargai. Lanjut. Terakhir, sampaikan pesan saya. Boleh marah. Bunda boleh nggak marah? Boleh. Kalau bunda nggak marah nanti stroke. Iya. Berapa kali sehari anak bikin kita kesel? Berapa kali? Banyak ya Bun. Kira-kira kita harus tahan amarah, kata Ustaz, kok nggak boleh marah, harus lembut. Salah juga. Ya marah, salurkan. Tapi dengan kata-kata pesan saya. Bunda tuh jengkel tahu kalau kamu ngegantungin tas di dinding. Itu pesannya. Bunda tuh akan jengkel kalau kamu nggak ngegantungin tasnya di dinding, misalnya di tempatnya. Bunda tuh jengkel kalau bunda habis ngepel capek-capek kamu injekin. Kamu nggak kasihan sama bunda? Pesan. Nyampaikan pesan. Baik, lanjut. Ya, memaksimalkan program tahfizul Quran. Lanjut Ustaz. Di masa PPKM. PPKM ini nggak jelas Bun sampai kapan. Kira-kira sampai kapan? 2 tahun ini udah kenyang belum jadi guru? Sudah? Kenyang jadi guru tahfiz? Stres Ustadz. Sampaikan aja mumpung ada Ustadz Maskur ya. Baik. Fungsi kepahami tugas guru dan orang tua itu apa? Bisa nggak kita kerjasama sama guru? Bisa nggak? Anak itu cuma berapa jam sih dari jam 7 sampai jam 11 di sekolah sekarang? Selebihnya di mana Bun? Di rumah. Berarti perannya siapa? Kenapa nyalahinnya guru? Ayo. Ini banyak orang tua yang kadang guru ngaji. Ustadz Koko kenapa sih? Anak saya di Ustadz Koko mah bandel pisan. Padahal ngajinya cuma 30 menit.
Nyalahinnya saya. Coba. Ini orang tua yang kurang memahami tugas dan peran mereka dalam perkembangan anak. Orang tua sebagai mentor dimulai dari adab dan akhlak. Jangan dulu ke ilmu. Kalau nggak punya adab dan akhlak. Adab itu diajarkan apa dicontohkan? Dicontohkan, Bun. Ya, Dek. Nah, kayak Bunda cuci tangan dulu sebelum masuk ke rumah. Ya sini sama Bunda yuk bareng cuci tangan. Biasakan tiap hari. Capek sih Bun, capek asli. Tapi hasilnya ke depannya dia akan menjadi sifat. Nggak mau makan, tangan aku kotor. Akhirnya jadi sifat. Ya. Kemudian motivator, membantu menemukan potensi anak. Kalau anaknya audio, pendengaran, maka caranya pakai speaker. Dia main Lego misalnya, main Lego-Legoan. Atau main masak-masakan, main Barbie. Biarin. Speakernya jangan berhenti. Juz 30, Ustadz Rofi pangisiin Juz 30 speaker saya. Oh siap Bun. Atau isikan hafalan anak saya Ustadz Rofi. Surat apa Bun? Al-Mutaffifin. Oke, Al-Mutaffifin terus yang diputar. Ya Bun? Ustadz, saya mah nggak bisa nambah hafalan. Alif bata saja ketuker. Ngaji nggak lancar. Aduh, gimana tuh? Nah, ada alat sekarang ya. Kalau anaknya visual, kerjanya nonton terus. SpongeBob nggak tamat-tamat, lagi kapan tamatnya ini? Itu kan Nobita SD terus. Kapan SMA-nya? Gitu kan bingung kita. Ya udah, biarkan mereka nonton. Nanti dikecilin volumenya, nyalain audionya, hafalan Al-Qur'an. Matanya visualnya tetap nangkep, telinganya juga nangkep. Gitu aja udah. Temukan potensinya. Fasilitator, ice breaking, materi, metode, dan media. Ini dunia anak. Gerak, teriak, dan bermain. Ya udah dengan main, Dek. Bunda punya permainan yuk. Siap, sini. Ini bola, Adek tangkep. Kalau Adek tangkep, Bunda sebutin ayat harus dijawab. Kalau Bundanya hafal. Atau kalau Bunda sebutin An-Naba, Adek langsung baca An-Naba. Dengan permainan, Bun. Jangan pernah ngajak anak ini. Adek, murojaah. Sini. Duduk, murojaah. Main terus dari tadi. Murojaah ini Ustadz Rofi minta videonya cepet, duduk susah banget. Siapa itu? Ada? Ada ya. Nggak gitu Bun, ngajak anak kecil tuh ngajak main. Bunda punya permainan. Permainannya duduk-dudukan sambil baca Quran gitu. Atau apapun itu. Ada aqua di sini misalnya, ada kue ya. Ada ini kuenya enak. Atau ini hadiahnya bagus. Ya, kalau ada yang nggak bisa melaksanakan tugas ini, berarti buat Bunda ya. Bunda yang makan. Jadi kayak tantangan buat anak. Tapi kalau diajak sini, murojaah duduk, pasti nggak mau. Ya, itulah strategi kita dalam memfasilitasi anak menghafal Al-Qur'an. Terakhir, controlling. Bagaimana mengontrol anak kita dalam menghafal Al-Quran. Itu kerjasama sama Ustadz Rofi. Ustadz, anak saya sampai surat apa? Ya, oh sampai surat ini Bu. Oh iya, siap. Nanti saya bantu di rumah. Bantunya nggak usah ibu duduk ngajarin, pasti nggak mau. Ya itu tadi, ada TV, ya, smart TV. Gabungin, itu kan di YouTube suka ada Bu. Filmnya robot, suaranya An-Naba ada. Ya. Atau saya sendiri bikin di channel YouTube Saung Quran Multimedia, saya bikin itu. Juz 30 An-Naba, filmnya Transformers. Keren gitu. Anak, wih seru ada robot, tapi audionya tetap jalan. Baik. Lanjut, Ustaz. Ingat, tujuan utama tahfizul Quran bukan hafiz 30 juz, tetapi merekatkan diri dengan Al-Quran. Cara mendekatkan anak dengan Quran gimana, Bun? Apa dengan ke TPA belajar Quran? Biasanya sih ngajinya di TPA, pulang ke rumah enggak. Tapi kalau mereka punya hafalan, aduh nanti hafalan saya hilang. Itu cara kita mendekatkan anak dengan Al-Quran. Sehingga mereka mau murojaah, mau dekat-dekat terus dengan Al-Quran. Lanjut, Ustaz. Iya, mahkota bagi orang tua yang anaknya penghafal
Al-Quran. Ini hadis sahih, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis riwayat Hakim bahwa orang yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Bun, anaknya masuk TV, dikasih penghargaan sama Pak Jokowi. Wah, ini anak luar biasa, bangga nggak? Gimana kalau Allah yang melakukan itu? Sama Pak Jokowi aja udah bangga banget di TV. Gimana kalau Allah ngasih penghormatan itu ke bunda di depan umat manusia? Jauh lebih bangga. Yuk kita ambil bagian ini. Anak-anak kita sekarang bukan siapa-siapa, tapi sebentar lagi akan menjadi siapa. Itu pertanyaan kepada kita. Cara kita sekarang akan menjadi penentu anak kita akan jadi apa nanti. Oke? Orang tua adalah masa lalu. Orang tua meninggal, orang tua tidak ada, itu masa lalu kita berlalu. Tapi anak adalah masa depan. Bagaimana mereka sekarang, itu nanti mereka akan terbentuk seperti itu. Makanya sebagai orang tua, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, tahfizul Quran itu sangat berhubungan erat dengan cara kita mempergauli anak-anak kita. Sangat berhubungan erat. Mulai dari bahasa. Ya, saya punya metode banyak dalam menghafal Quran, Bun. Banyak. Mau metode yang gimana? Tapi belum tentu cocok. Cocok untuk bunda, tapi sama bunda ini belum tentu. Cocok untuk anak ini, tapi sama anak itu belum tentu. Ada namanya Quran apa? Al-Hufaz, Quran Al-Hafiz, Quran 5 blok, Quran 3 blok, Quran 8 blok, sudah ada sekarang. Tapi cocok nggak sama anaknya? Gitu ya, Bun? Maka bukan fokus ke metode, fokus dari cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Yuk kita terapkan komunikasi yang baik. Insya Allah tahfizul Qurannya juga akan memuaskan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Setelah ini kalau masih ada waktu silahkan, ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti coba kita cari solusinya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.